Salam kreator FB Pro. Nah, selamat datang kembali. Jadi kita akan bahas ya seputar pembayaran dari FB Pro yang ditolak ataupun ditahan. Apa sih faktor utamanya ataupun alasannya, itu yang akan kita bahas. Jadi di sini kita langsung masuk ke Facebook, kita langsung masuk di bagian fitur lainnya. Nah, di sini ada menu pembayaran ya. Dan di sini dapatkan gambaran umum untuk pendapatan transaksi Anda. Kita klik di bagian pembayaran, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini itu ada estimasi pembayaran. Jadi ada sekitar $16. Nah, di akun terbaru saya di sini ya. Jadi buat kamu yang mungkin mengalami kendala ya ketika pembayaran di FB Pro misalkan tertunda ataupun bahkan diproses terus padahal sudah $25, ada beberapa alasan dari FB Pro kenapa penghasilan kita itu ditahan ya, karena hal ini banyak sekali yang mempertanyakan ya. Jadi perlu diketahui untuk minimum ambang batas pembayaran di FB Pro itu sekitar $25 ya, maupun itu pakai via rekening bank ataupun menggunakan metode pembayaran dari akun PayPal kita. Ya, jadi $25 itu sudah bisa secara otomatis nanti Facebook itu akan mentransfer setiap tanggal 21 ya, setiap tanggal 21. Nah, misalkan di tanggal 21-nya hari Sabtu, karena hari Sabtu itu bank juga libur, nah kemungkinan penghasilan kita itu akan masuk di hari Senin ya. Jadi penghasilan Januari akan dibayarkan di Februari, penghasilan bulan Februari akan dibayarkan di bulan Maret. Jadi seperti itu ya. Jadi setiap tanggal 21. Nah, pemahamannya di sini ya. Dan banyak sekali yang menunggu untuk pembayaran kemudian tidak masuk di akun kita. Ada beberapa alasan utama kenapa pembayaran di FB Pro itu ditolak ya. Jadi untuk mengetahuinya, di sini kita langsung masuk di website resmi dari Facebook ya. Jadi di sini sudah dijelaskan ya teman-teman. Jadi waktu menerima pembayaran. Nah, pembayaran sendiri itu akan diproses ya setiap tanggal 21 setiap bulannya untuk pendapatan yang diperoleh pada bulan sebelumnya. Nah, jadi sudah saya bahas tadi ya. Misalkan pendapatan yang diperoleh di bulan Januari akan dibayarkan di tanggal 21 Februari. Jika Anda tinggal di negara Amerika Serikat, Anda akan menerima pembayaran sebulan sekali setelah saldo mencapai sekitar $5. Nah, jadi artinya kalau di Amerika sana $5 itu sudah bisa dibayarkan. Kemudian jika Anda tidak tinggal di negara AS ya, menerima pembayaran ini akan berbeda teman-teman ya. Pembayaran yang dipilih di sini itu transfer bank itu sekitar $25 untuk saat ini. Nanti ketika kamu di $100 bisa diupdate ya ke $25 karena peraturan terbaru saat ini itu sekitar $25 ya. Jadi di sini sudah dijelaskan semua metode pembayaran lainnya itu semuanya itu kita minimal sekitar $25. Nah, $25 itu berapa? Sekitar 400 ribuan. Jika saldo Anda di bawah jumlah minimal, saldo itu akan dialihkan ke pembayaran berikutnya. Misalkan Januari penghasilan kita belum sampai $25. Nah, Februari baru mencapai $25. Nah, berarti pembayarannya itu di bulan Maret. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini ada sedikit catatan, pembayaran adalah mencakup beberapa sumber pembayaran. Jadi mencakup beberapa fitur monetisasi ya. Jadi di sini Anda akan menerima email berisi pendapatan kita. Nah, kemudian pembayaran akan ditransfer ke rekening yang Anda berikan saat menyiapkan akun pembayaran. Dan tentang pembayaran sendiri, ketika Anda memperbarui informasi akun pembayaran, akun Anda akan ditangguhkan selama 5 hari untuk melindungi informasi pribadi dan keuangan Anda. Artinya, ketika kita update nih metode pembayaran, misalkan dari $100, kita pindah ke $25, ya ini kita akan ditangguhkan sekitar 5 hari, baru nanti akan terverifikasi. Ya. Kemudian pembayaran memerlukan waktu antara 1-7 hari kerja. Artinya ketika memang di situ sudah jelas di tanggal 21, nah berarti antara 21 sampai ke 27 ya, itu kita tunggu ya, biasanya nanti akan masuk ya. Kemudian memerlukan waktu hingga 10 hari untuk masuk ke rekening bank atau akun PayPal Anda. Jika Anda belum menerima pembayaran dalam 7 hari kerja, solusinya hubungi bank untuk mengkonfirmasi status pembayaran. Kemudian tinjau informasi akun pembayaran Anda untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan.
Kemudian verifikasi bahwa Anda telah mengumpulkan jumlah pembayaran minimum untuk produk Anda, artinya sudah $25 ya. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa pembayaran kita itu ditolak ataupun tertahan atau bahkan tertunda. Nah, pembayaran mungkin juga tertunda atau ditolak jika terdeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. Nah, ini ketika ada aktivitas mencurigakan ini sebagai contohnya adalah misalkan kita tonton video kita sendiri, kita klik iklan kita sendiri. Nah, itu ya, itu otomatis pembayaran tidak akan dibayarkan. Dan yang kedua adalah adanya pelanggaran hak cipta. Ya, catatan ada beberapa alasan lain mengapa pembayaran Anda mungkin ditunda ataupun ditolak. Jika masih ada pertanyaan terkait status pembayaran, silahkan hubungi Facebook ya. Jadi sebenarnya ada dua opsi ya teman-teman untuk alasan kenapa pembayaran ditolak. Salah satu yang pertama adanya pelanggaran hak cipta yang belum kita selesaikan. Ya, entah itu musik, entah itu video yang kita upload. Dan yang kedua adalah terdeteksi aktivitas yang mencurigakan. Nah, jadi secara otomatis dari Facebook sendiri di sini akan menahan untuk gaji kita. Ya, jadi mungkin banyak sekali yang mempertanyakan hal tersebut ya. Jadi kalau aktivitas yang mencurigakan ini bisa jadi kita nonton video kita sendiri, kita interaksi yang tidak otentik, ya saling tonton, saling follow. Nah, itu ya menjadi akun kita itu susah ya buat mendapatkan pembayaran karena aktivitas yang tidak wajar tadi. Nah, kemudian adanya pelanggaran hak cipta itu biasanya kita akan ditangguhkan sekitar 90 harian. Ya, mungkin terjawab ya buat kamu yang mungkin pembayarannya nggak masuk ya. Sabar saja, kemudian juga jangan lakukan hal-hal yang memang melanggar kebijakan dari FB Pro. Karena dampaknya juga fatal, dampaknya juga ke penghasilan kita. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti silahkan klik saja di bagian hubungi kami di sini ya untuk memastikan keakuratan dari menu pembayaran dari teman-teman. Ya, jadi di sini juga ada beberapa informasi menyiapkan pembayaran, cara memperbarui informasi bisnis ya, memahami pendapatan pembayaran Anda. Di sini banyak banget informasinya. Jadi sebenarnya aturan di Facebook itu memang benar-benar diberlakukan ya. Termasuk kebijakan monetisasi itu semua memang benar diberlakukan, dan buktinya ya ketika kita melanggar aturan dari FB Pro pasti adanya pelanggaran di akun kita seperti profil dibatasi, kemudian tidak bisa komentar, tidak bisa kirim bintang, bahkan tidak bisa upload video ya. Walaupun FB Pro ini susah-susah gampang, tapi ya aturannya di sini itu tetap berjalan, jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.